Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Melanita, mahasiswi jurusan Bisnis Digital Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Jadi, di sini aku menerangin sedikit tentang list dan string pada Python. Selamat menyaksikan videonya. Jadi, di sini aku menerangin dulu sedikit tentang Python ya. Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning (ML). Developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari serta dapat dijalankan di berbagai platform. Nah, tadi itu merupakan pengertian dari Python. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu list. List adalah salah satu tipe data yang paling umum digunakan dalam Python. List merupakan sebuah kumpulan elemen yang diatur secara berurutan dan bersifat mutable, di mana nilai elemen dalam list setelah dibuat dapat diubah-ubah. Elemen-elemen tersebut bisa berupa tipe data apapun, termasuk angka, string, dan objek lainnya. Dalam Python, list ditandai dengan kurung siku dan elemen-elemennya dipisahkan dengan koma. Ada juga beberapa fungsi dari list. Yang pertama, menambahkan dan menghapus elemen pada list. Yang kedua, mengurutkan elemen pada list. Yang ketiga, menggabungkan dua atau lebih list. Dan yang terakhir, mengakses elemen pada list dengan menggunakan if. Oke, sekarang aku mau ngajarin kalian cara nge-coding list. Yang pertama itu buat list dulu ya. Di sini kalian pakai perumpamaan aja. Kalau aku perumpamaannya pakai my list. Itu jangan di spasi ya. Terus sama dengan jangan lupa dimasukin kurung siku. Kalau aku isinya mau 1, 3, 1, 5, 6. Habis itu tinggal di enter, terus print. Ini pakai kurung biasa ya. Terus masukin my list karena aku perumpamannya di situ namanya my list. Jadi aku tulis dalamnya my list. Tapi kalau misalkan kalian perumpamannya misalkan A, B atau apa, berarti itu dimasukinnya sesuai kayak gitu aja. Cuman kenapa aku pilih my list? Itu biar mempermudah. Nah, terus di sini pilih Python, terus tinggal di run. Habis di run, nanti tungguin hasilnya sampai keluar kayak gini, yang di bawah ini. Itu udah keluar hasilnya ya. Oke, sekarang aku mau ngajarin kalian cara mengkalikan list. Jadi nanti hasil dari isi list itu bisa berkali-kali lipat duplikatnya. Aku pakai yang tadi, terus aku tambahin. Kita bikin perumpamaan baru, misalkan A sama dengan kurung siku, my list. Terus kita kali, kalau kali itu kan biasanya tandanya tuh bintang kan ya, bintang. Di sini aku mau coba bikin dia jadi 3 kali hasil duplikat. Terus nanti print kurung buka, kurung tutup A. Karena apa yang A? Karena kalau kamu nanti ngehasilin yang my list itu nanti keluar hasilnya kayak yang pertama tadi. Tapi kan aku pengennya dikaliin kan, jadi aku masukinnya yang A. Terus kita run. Nah, hasilnya keluar kan 3 kali. Ini 1, ini 2, ini yang ketiga. Oke, di sini aku mau coba lagi yang mengkalikan. Aku pengen dia dikaliin misalkan 5. Berarti yang dikali 3 tadi tinggal diganti sama angka 5 aja. Terus kita run, keluar, dan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita akan belajar tentang mengganti isi list. Nah, sebelumnya aku pengen kalian tahu dulu apa itu indeks. Indeks itu merupakan suatu data dari isi list. Nah, jadi indeks itu dimulainya dari 0 ya. Jadi ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks kedua, ini indeks ketiga, dan ini indeks keempat. Tapi kalau misalkan dijumlahin, dia tetap ada 5. Aku pengen ganti, misalkan my list, kurung siku. Aku pengen ganti yang kedua. Terus nanti sama dengan, aku pengen ganti misalkan 45. Nah, indeks kedua itu yang mana? Ya, indeks kedua itu yang true. Karena kan ininya 1, ini 0, ini 1, dan ini yang kedua. Tinggal tulis print. Kurung buka, kurung tutup, my list. Terus tinggal di run. Nah, nanti hasilnya keluar jadi 1, 3, 4, 5, 5, dan 6. Oke, aku mau ngasih contoh yang lain. Misalkan aku pengen indeks ke 0, terus isinya 0, diganti jadi angka 1024. Terus tinggal kita run. Nanti hasilnya keluar jadi 1024, 3, true, 5, dan 6. Oke, sekarang aku mau ngajarin cara menambahkan satu indeks ke dalam list. Nah, di sini aku udah punya datanya kayak 1024, 3, true, dan 6,5. Kita langsung tulis aja my list, titik, append, terus kurung,
buka, kurung tutup, terus nanti tulis false. Nah, udah gitu, enter, terus print, tutup buka tutup kurung, my list. Itu tinggal kita run, nanti tunggu hasilnya keluar. Nah, hasilnya tuh bakal kayak gini, 1024, 3, true, 6,5, dan false. Kan kalau pas tadi kita masukin list, dia nggak ada false kan, nah, karena dia ada perintah append itu menambahkan, jadi si false ini muncul di urutan yang akhir. Oke, aku mau coba nambahin satu indeks, tapi mau aku ganti. Misalkan aku pengen nambahin hmm, angka berapa ya? Misalkan 2004. Tinggal aku run. Nah, nanti hasilnya muncul deh. 2024, 3, true, 6,5, dan 2004. Sama aja kayak tadi hasilnya, cuman bedanya karena aku minta keluarnya 2004, maka dia keluarnya 2004. Kalau misalkan kayak tadi false, maka dia bakal keluarnya false. Oke, sekarang kita bakal belajar tentang insert list. Insert list adalah memasukkan elemen ke dalam indeks. Jadi, kan ini di sini ada 3 indeks kan? 0, 1, 2, 3. Nah, aku pengen masukin elemen di dalam indeks kedua. Jadi my list, titik insert, kurung, buka, kurung tutup, 2, misalkan aku mau masukin 4,5. Berarti enter, print, tutup, buka, tutup kurung, my list. Nah, nanti tinggal di run. Nanti hasilnya muncul jadi 1024, 3, 4,5, true, dan 6,5. Kenapa 4,5 muncul di situ? Karena aku pengen dia ada di indeks kedua. Berarti kalau dia ada di indeks kedua, antara di indeks ke 1 dan ketiga. Makanya dia muncul setelah angka 3 dan sebelum Oke, aku mau coba lagi. Misalkan aku pengen ada di indeks ke 3, aku ganti lagi jadi misalkan false. Nah, di sini tinggal kita run. Nah, nanti hasilnya kayak gini. 1024, 3, true, false, 6,5. Ingat kan kenapa false ada di situ? Karena aku minta dia ada di indeks ketiga, berarti indeks ketiga itu sebelum indeks, sesudah indeks kedua dan sebelum indeks keempat. Makanya dia sesudah true dan dia sebelum 6,5. Oke, selanjutnya aku mau ngajarin cara mengeluarkan indeks dari list. Yang pertama, kita ketik dulu my list. Pop. Pop itu dia kayak ngeluarin ya artinya. Misalkan aku mau ngeluarin indeks kedua. Nah, terus tinggal enter lagi, print, kurung buka kurung tutup, my list. Di situ tinggal di run. Nanti hasilnya jadinya 1024, 3, 6,5. Kenapa true-nya hilang? Karena dia di indeks kedua. Kan aku mintanya indeks yang kedua kadang hilang, makanya dia di sini cuma ada 3. Oke, aku mau coba lagi ya. Misalkan aku pengen indeks ke 1 hilang, berarti di sini tinggal 1, terus tinggal kita run, nanti hasilnya jadi 1024, true, 6,5. Kenapa? Jadi ini tuh hitungannya indeks ke 0, indeks kedua, dan ini indeks ketiga. Oke, selanjutnya aku mau ngajarin kalian cara mengeluarkan indeks dari dalam list, tapi dia tetap muncul. Jadi langsung aja ya, print, tanda kurung buka kurung tutup, my list, titik pop, tulis kayak tadi, cuman di sini dikurungin lagi. Misalkan aku pengen yang keluar itu indeks pertama. Nah, nanti enter, enter, print, kurung buka kurung tutup, my list. Nah, begini, tinggal di run, nanti hasilnya 3-nya ini dia keluar dulu. Kenapa dia keluar dulu? Karena aku minta tadi my list popnya itu indeks pertama. Indeks pertama itu 3, jadi 3-nya muncul dulu sendiri, baru setelahnya di yang print my list itu semua muncul kecuali angka 3 karena dia udah dikeluarin. Tapi dia tetap muncul. Kalau yang sebelumnya itu kan dia tetap dia hilang kan, nggak muncul ke permukaan sama sekali di output. Nah, tapi kalau misalkan dia yang ini tuh dia muncul tapi sendiri dan nggak ngegabung ke uh, barisan list lainnya. Aku mau ngasih contoh lagi yang lain. Karena di sini ada indeks 0 sampai indeks 3.
aja aku mau coba ngeluarin indeks kedua. Tinggal run. Nah, nanti terus dulu yang muncul, baru dari isi listnya tanpa situ. Sekarang aku mau ngajarin kalian cara mengerti list. Dia ini sifatnya ascending ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya kalian tulis my list, titik sort, kurung buka kurung tutup, itu biarin aja kosong ya. Print, tanda kurung, my list. Nah, nanti tinggal kalian run, hasilnya nanti true 3, 6,5, dan 1024. Kenapa true dulu? Karena true itu kan nggak diketahui ya dia berapa. Jadi ya dulu yang paling pertama, baru setelah itu yang paling terkecil kan 3, 6,5, baru 1024. Kalau tadi mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, sekarang aku pengen ngurutin dari yang bagian belakang ke bagian paling depan. Caranya, my list, titik reverse, kurung buka kurung tutup, biarin lagi kayak tadi. Terus print, kurung buka kurung tutup, my list. Nah, nanti ini tinggal di run. Hasilnya nanti 6,5 terus 3024. Kita mau mencari nilai value dengan menggunakan parameter. Jadi kita mau cari tahu misalkan di dalam list itu ini tuh ada berapa sih? Misalkan print my list titik count. Kenapa count? Karena kita mau menghitung jumlah dari yang kita cari. Aku mau misalkan cari 6,5. Nah, nanti tinggal di run, tungguin hasilnya keluar, dan nanti ada satu. Kenapa satu? Karena di sini dia emang cuma ada satu. Misalkan aku kasih contoh lagi ya, di sini di paling akhir tuh aku tambahin lagi 3. Jadi kan 3-nya ada 2 nih. Aku mau coba ngitung 3 di sini, cari berapa 3-nya. Kita lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya ada 2. Karena di sini ada 1, di sini ada 1 lagi. Kalau tadi kita mencari nilai value menggunakan parameter, sekarang kita mau mencari value berada di indeks keberapa. Langsung aja ya, print my list titik indeks. Karena kenapa indeks? Karena kita mau mencari ini tuh ada di indeks keberapa sih, masukin. Misalkan aku mau cari indeks 4,5 nih. Nah, habis itu tinggal di run, nanti hasilnya muncul indeks kedua. Kenapa kedua? Ingat ya, ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, dan ini indeks ke-2. Misalkan aku mau ganti lagi nih, aku mau cari indeks mau cari angka 1024 nih ada di indeks keberapa. Nah, tinggal di play, nanti muncul indeks ke-0. Oke, kalau tadi udah menambahkan, sekarang aku mau coba menghapus value menggunakan parameter. Kita tulis aja langsung my list titik remove, karena kita mau menghapuskan. Misalkan aku mau menghapus 6,5, tutup kurung 6,5, print tanda kurung my list. Nah, ini tinggal di run, tungguin hasilnya keluar. Nanti kalau keluar, dia hasilnya bakal jadi 1024, 3, dan 4,5. Kenapa 6,5 nggak ada? Karena udah aku remove. Kalau misalkan aku mau ganti ini ya, jangan 6,5. Misalkan aku mau nge-remove yang 3. Tinggal di run, nanti keluarnya 1024, 4,5, dan 6,5. Nah, yang terakhir kita mau coba bikin codingan menghapus isi list menggunakan parameter array. Langsung aja ya, del itu dari delete, terus my list, kurung siku, 0, terus print, kurung buka kurung tutup, my list, itu tinggal di run. Nanti hasilnya keluar itu jadi 3, 4,5, 6,5. Ini tuh dia menghapus si 1024-nya karena di sini aku mintanya indeks ke-0 yang dihapus. Nah, ini tuh hampir sama kayak remove. Cuman bedanya kalau yang remove itu, dia itu harus masukin si isi listnya. Sedangkan kalau ini kita cuma perlu masukin indeks keberapa yang mau kita hapus. Selanjutnya kita akan membahas tentang string. String adalah urutan karakter atau teks yang diapit oleh tanda kutip tunggal atau ganda.
string adalah tipe data yang bersifat immutable, artinya sebuah string dibuat maka tidak dapat diubah. String juga memiliki sifat yang mirip dengan list, karena itu bisa dimanipulasi dengan cara yang sama seperti list, seperti mengakses elemen-elemen dalam string dengan menggunakan indeks, memotong atau menggabung string, dan lain sebagainya. Namun, dapat membuat string baru dari string yang sudah ada dengan menggunakan operator konkatensi plus atau dengan menggunakan metode pemformatan. Kemudian ada juga fungsi dari string. Yang pertama, menemukan dan mengganti teks pada string. Yang kedua, mengubah ukuran huruf pada string. Yang ketiga, memotong string menjadi bagian yang lebih kecil. Yang keempat, menggabungkan dua atau lebih string. Dan yang terakhir, memeriksa apakah sebuah string mengandung karakter atau teks tertentu. Oke, sekarang aku mau ajarin kalian cara indeks pada string. Maksudnya itu mencetak indeks yang ada pada string. Misalkan, print kurung bakal kurung tutup my name kurung siku. Aku misalkan mau cari indeks ketiga. Nah, ini tinggal kita run. Nanti kalau indeks ketiga berarti hasilnya ada di di L. Nih, L hasilnya. Kalau misalkan kita coba indeks ke min 1. Min 1 itu ada di A. Kenapa A? Karena min 1 itu maksudnya tuh satu dari belakang. Kalau misalkan kita ubah jadi min 3, berarti dia hasilnya I. Itu ya. Oke, sekarang kita bakal menggandakan string. Maksudnya menghasilkan isi string menjadi beberapa duplikat. Langsung aja print, tanda kurung, kurung buka, my name. Jangan lupa dikali, kali itu bintangnya. Aku misalkan mau jadi 3 duplikat. Nah, terus tinggal di run. Nanti hasilnya muncul kayak gini. Melanisa. Misalkan aku mau 10, juga bisa. Tinggal di run. Nah, nanti hasilnya ada 10. Kita mau coba codingan string kapital itu membuat isi string menjadi huruf kapital. Langsung aja print, kurung buka kurung tutup my name, terus titik upper karena kita mau bikin dia jadi tulisan yang besar, kurung buka kurung tutup lagi. Nah, habis itu langsung di run aja. Nanti hasilnya tuh hurufnya kayak pakai caps lock gitu loh. Selanjutnya aku mau coba bikin codingan menampilkan jumlah karakter yang ada pada string. Langsung aja print, kurung buka kurung tutup, len, kurung buka kurung tutup lagi, baru masukin my name. Nah, habis itu dari sini langsung kita run aja, nanti hasilnya muncul. Nih, ada 9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sekarang kita mau membuat string kata tengah. Langsung aja ya, print, kurung buka kurung tutup, my name, titik, center, center, kurung buka kurung tutup lagi. Aku mau masukin 20. Itu tuh buat apa? Itu tuh buat jaraknya. Nah, nanti hasilnya tuh bakal kayak gini nih berjaraknya. Karena aku minta 20, jadi nanti dari pinggir ini ke sininya 20. Misalkan aku mau minta 40. Nah, ini nanti hasilnya jaraknya makin jauh karena aku minta 40 tuh. Nah, tapi ini tuh nggak bisa min 1 karena maksimalnya tuh cuma 0. Sekarang kita bakal mencari huruf dalam string. Langsung aja ya, print, kurung buka kurung tutup, my name, titik, find. Kenapa find? Karena kita kan mau mencari, jadi gunainnya find. Kurung buka kurung tutup lagi, kutip tunggal, terus misalkan aku mau cari M. Nah, kalau kita run, hasilnya nanti pasti keluar 0. Kenapa? Karena M ada di indeks ke 0. Misalkan mau ganti ini, jadi misalkan N, tinggal di run aja, nanti keluar deh ada di indeks ke-5. Sekarang kita bakal belajar string dalam split. Ini tuh maksudnya memisahkan sebuah string menjadi list berdasarkan karakter pemisah yang diberikan. Langsung aja print, kurung buka kurung tutup, my name, titik, split, kurung buka kurung tutup, kutip tunggal. Misalkan aku pengen split di N. Nah, kita langsung running aja. Nanti hasilnya bakal jadi Meira, Isa. Nah, misalkan aku mau ganti jadi di L deh. Kita running, nanti jadinya
Anissa. Oh iya, karena tadi aku udah bikin string huruf besar, sekarang aku mau coba bikin string huruf kecil. Langsung aja print my name dari power kurung buka kurung tutup. Nah, langsung di run. Karena aku isi stringnya itu jadi huruf kapital semua dan pasti isinya jadi huruf kecil-kecil kayak gini. Karena tadi string rata tengah udah, sekarang aku mau coba bikin string rata kiri dulu. Langsung aja print kurung buka kurung tutup my name. Jadi karena kiri itu dalam bahasa Inggris left, jadi kita tulis aja inisialnya L, just kurung buka kurung tutup. Aku misalkan mau mengasih lagi jarak 20. Nah, nanti di sini bisa kalian langsung run. Hasilnya pasti bakal tetap nempelnya di kiri. Kalau misalkan aku mau 100 juga, pasti nanti hasilnya tetap ke kiri nempel. Oke, karena tadi rata tengah udah, rata kiri udah, sekarang kita mau rata kanan. Sama aja rumusnya kayak yang tadi yang rata kiri, print, kurung buka kurung tutup, my name, titik. Bedanya kalau ini R, karena dia right kan kalau dalam bahasa Inggris. Jadi right, R just, misalkan aku mau masukin jaraknya 20. Nanti kalian tinggal run dan hasilnya bakal nempel ke kanan kayak gini. Nah, misalkan aku pengen 100, sorry, misalkan aku pengen 100, tinggal di run, nanti kayak gini hasilnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you.